Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gunadarma. Baik, kita akan masuk ke materi hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan kenalin dulu sedikit tentang apa itu CCUG. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar, mungkin ada juga yang baru pernah dengar apa itu CCUG. Jadi CCUG itu kepanjangannya Cyber Community Universitas Gunadarma. Jadi itu komunitas di Gunadarma yang bergerak di bidang keamanan cyber, yang sering mengikuti lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional membawa nama kampus, yang tentu saja lombanya itu lomba di bidang cyber security. Oke, pembicara pertama ada Kak Arsalan, yaitu leader dari CCUG saat ini. Baik, kalau begitu tanpa membuang-buang waktu lagi, kepada Kak Arsalan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Billy. Bentar teman-teman. Oke, layar saya sudah terlihat. Kita break azan dulu sepertinya. Oh ya, baik. Security. Jadi kira-kira misalnya teman-teman ada yang berminat untuk join, bisa nanti coba tanya di Instagram atau bisa langsung PC ke saya. Atau mungkin ke public chat kalau misalkan memang belum jelas dan ingin tahu lebih. Nanti kita bahas selanjutnya. Di CCUG sendiri kita punya banyak sekali prestasi. Dimulai dari tahun 2020, prestasi ini masih akan terus bertambah di tahun ini. Kita juara 2 di Konfes UI. Kita juga beberapa kali masuk finalis, menjadi finalis di bidang cyber security. Lalu juga beberapa kali di bidang internasional, di bidang CTF cyber security tingkat internasional. Antara lain ada Meta CTF internasional, kita meraih ranking 19 dari 1000 lebih partisipan. Kita juga meraih ranking 11 di Boilers CTF dari Purdue University. Kita juga lumayan banyak tahun ini internasional. Tirsecon CTF kita dapat ranking 17 dari 2000 peserta kalau tidak salah. Kita juga dapat ranking 9 di CRIS CTF dari Universitas CRIS di India. Lanjut, di 2019 juga kita punya beberapa pencapaian. Kita juara 2 di CTF dari TNI Angkatan Darat, lalu juara 3 di Slashroot Stikom Bali, dan beberapa kali juara finalis di CTF nasional dan internasional. Di 2018 kita 2 kali juara juga, juara 2 di Slashroot Stikom Bali, lalu juara 3 di GCC Amikom Yogyakarta. Nah, lalu beberapa tim kami, 2 tim kami masuk ke final Indonesian Cyber Competition dari Kemenpora dan Telkom. Lalu beberapa kali juga ikut masuk ke final CTF Cyber Security Competition nasional dan internasional. 2017 ini awal kami berdiri, kami juga mendapat beberapa pencapaian. Juara 2 harapan Arkavidia ITB, Institut Teknologi Bandung. Lalu ada beberapa finalis, beberapa achievement finalis. Lanjut, apa sih cyber security itu? Mungkin teman-teman pasti mikir cyber security itu identik dengan hacking atau hacker atau mungkin anonymous, ya kan? Itu emang udah pasti image orang yang bekerja di cyber security atau mungkin orang yang suka dengan cyber security itu pasti seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak salah kalau image-nya seperti itu. Tapi sebenarnya yang kita lakukan itu, yang benar-benar kita lakukan itu bukan melakukan hacking Instagram atau hacking akun Facebook. Enggak, kita lebih kompleks. Hal seperti itu bisa dilakukan, itu masuknya ke ranah bug bounty, nanti saya jelaskan. Lanjut. Jadi apa sih yang kita lakuin kalau sebagai cyber security engineer tuh? Kita tuh nyari celah keamanan di beberapa aplikasi. Kita juga
kita juga sebagai tester dari produk software atau fitur yang akan launching ke publik. Jadi sebelum fitur tersebut atau aplikasi tersebut di launching ke publik, itu harus melewat tes security dulu untuk meyakinkan kalau aplikasi tersebut aman. Lalu kita juga melakukan threat analysis. Threat analysis itu untuk apa? Jadi misalnya saja saya bekerja di company A, misalkan contohnya sekarang saya bekerja di indodax.com. Nah, ketika ada user yang mengeluh akunnya dihack, itu baru saya yang nanganin, karena di situ juga database kita yang pegang, jadi kita bisa analisa apa yang sebenarnya terjadi pada akun tersebut. Jika memang ada kerugian, kita bisa ganti. Misalkan emang itu kesalahan dari user tersebut, itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu kita juga jadi kita juga ngerekomend developer, software engineer, untuk menerapkan best practice dari security. Misalnya dia melakukan code jadi setelah dia coding, kita tuh yang nge-audit kode tersebut, kita yang nge-audit programnya. Jadi sebelum launching, sebelum di-deploy ke publik, kita juga yang harus ngelihat kira-kira penulisan dan best practice dari security sudah diterapkan atau belum. Lalu kita juga nge-manage program bug bounty. Jadi ketika teman-teman mungkin ada yang pernah dengar ya kata-kata kayak bug bounty, bug hunter ya. Itu tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman menemukan bug di dalam sebuah aplikasi dan aplikasi tersebut memiliki program bug bounty, nantinya kalian akan dihadiahi uang dan swag dan nama kalian akan dipajang di Hello Fam dari aplikasi atau website tersebut. Jadi kita itu tugasnya adalah ngecek ketika ada laporan kalau ada bug di suatu program kita yang ngecek apakah ini valid atau enggak. Kalau misalkan valid, kalian akan kita hadiahi uang kayak gitu. Lalu kita juga kita juga mengembangkan testing security otomasi. Jadi ketika programmer bikin program lalu melakukan git push atau git commit ke repository company, itu akan dites security-nya secara otomatis dengan bot yang kita buat. Lalu kita juga melakukan VA, Vulnerable Assessment, itu gunanya ibaratnya kayak kita melakukan scan antivirus, bedanya di sini kita nge-scan infrastruktur dari company tersebut atau dari instansi yang meminta kita untuk melakukan Vulnerable Assessment. Lanjut. Gimana sih, ini pertanyaan yang sering banget saya dapat, gimana sih caranya kita belajar cyber security atau infosec? Infosec itu adalah singkatan dari information security ya teman-teman. Nah, kalau mau belajar cyber security, teman-teman bisa belajar kita punya di sini saya ambil contoh 3 ya. Yang pertama kita bermain CTF Cyber Security Competition. Lalu kita juga bisa ikut langsung ke bug hunting. Kita juga bisa buat research library atau software. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, belajar CTF Cyber Competition. Maksud saya bermain CTF Cyber Competition. Apa sih CTF tuh? Mungkin teman-teman ada banyak yang belum tahu ya tentang CTF. CTF tuh sama seperti e-sport sebenarnya. Jadi kita tuh diberikan challenge, ada beberapa challenge, kita dapat poin, nanti ada ranking fixtures-nya, kita ranking ke berapa. Jadi di sini adalah contoh yang teman-teman lihat di slide saya, adalah contoh dari final real world CTF dari Beijing, China. Di sini bisa, jadi kalau CTF itu babak kualifikasinya akan berjalan secara online biasanya, dan babak finalnya akan diadakan secara onsite. Nah, biasanya kalau onsite-nya tuh kira-kira seperti ini, ada round table, kira-kira setupnya seperti ini. Jadi gimana sih cara bermain CTF tuh? Jadi CTF tuh sebenarnya teman-teman tuh bakal diberikan challenge berupa program atau aplikasi yang memiliki celah keamanan, dan ketika teman-teman menemukan bug-nya, jadi ibaratnya teman-teman harus melakukan eksploitasi dari aplikasi tersebut. Ketika teman-teman berhasil melakukan eksploitasi, nantinya ada flag yang sebenarnya itu string, dan stringnya itu bisa teman-teman submit di web scoring. Nantinya teman-teman bakal dapat poin ada di sebelah sini. Lanjut. Di Indonesia sendiri ada banyak CTF. Contohnya ada Arkavidia dari ITB, Hologi dari Universitas Brawijaya, Slashroot 4.0 dari
Stikom Bali, ada Cyber Jawara dari Badan Siber dan Sandi Negara, ada Komves dari UI, ada KKS TNI dari TNI Angkatan Darat, ada Joins dari UGM, dan ada Hack Today dari IPB. Lanjut. Untuk internasional kita punya banyak. Ini adalah sedikitnya dari beberapa event ya. Ada Screenet CTF dari Tunisia, ada Plight dari PPP atau CMU, Carnegie Mellon University, Amerika. Ada HitCon dari Taiwan, ada Heklu dari Jerman, ada CodeGate dari Korea, ada CCCAC dari Jerman, ada Tokyo Western Jepang, Real World CTF Beijing, China, ada XMAS. Kalau XMAS itu internasional, jadi yang host itu seluruh tim CTF dari berbagai macam negara, dan ini nggak ada finalnya. Ada Positive Hack Day dari Rusia, ada White Hat Grand Prix itu juga online, ada Insect dari Siberia kalau saya juga lupa, ada Sisau dari Amerika, ada Pound to Win dari di Brazil, ada HXP dari Jerman, dan semua CTF ini, jadi seluruh pemain CTF, kiblatnya ada di DevCon CTF, ini yang di tengah-tengah yang gambarnya gede. Jadi ketika teman-teman, misalnya saja, teman-teman bisa dapat achievement 100 jadi juara 100 kali jadi juara 1 di CTF nasional atau internasional, lalu teman-teman melamar kerja sebagai cyber security contohnya, tiba-tiba ada satu orang yang cuma menang 1 kali, tapi di DevCon CTF, itu teman-teman langsung gak punya chance buat lawan dia, karena DevCon CTF ini adalah kiblat dari seluruh CTF di dunia, seluruh cyber security, bahkan bug hunting juga di DevCon. Jadi ketika teman-teman ada yang berhasil jadi finalis di DevCon, itu dipastikan hidup teman-teman pasti sangat aman. Lalu di DevCon tersendiri, sebenarnya kalau di CTF nasional, biasanya kita dilimitasi untuk satu tim terdiri dari 3 member. Namun kalau di DevCon CTF, itu kalian boleh bawa 1.000 orang, kalian boleh bawa 2.000 orang, itu nggak ada batasan. Jadi teman-teman itu bebas bawa berapa tim jadi tim kalian. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh talk di DevCon. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar security, selain bisa main CTF, kalian juga bisa untuk baca dari, maksudnya bisa nonton talk dari conference. Biasanya yang conference internasional itu materinya bagus, sangat bagus. Ini adalah contohnya. Untuk nontonnya di mana, teman-teman bisa buka DevCon conference di Google, bisa di-searching sendiri. Mereka punya akun YouTube-nya. Lalu ada juga CCC, Chaos Computer Club. Ini buatan Uni Eropa, buatan beberapa negara. Ini biasanya dijalankan di Jerman, Leipzig kalau nggak salah. Di sini juga sama, teman-teman juga bisa belajar tentang cyber security. Ini juga banyak banget, bakal diajarin dari, jadi gini, di cyber security itu bisa dibilang perkembangannya sangat cepat. Sama seperti misalkan teman-teman melihat kayak mungkin handphone, dia sekarang udah generasi keberapa. Nah, security itu core-nya, salah satu core-nya. Jadi ketika teman-teman lihat sebuah gadget yang baru atau mungkin teknologi baru, di dalamnya sendiri security-nya pun pasti lebih berkembang pesat dibanding yang teman-teman lihat. Lanjut. CTF for getting a job. Jadi ketika teman-teman bermain CTF atau mungkin melakukan bug hunting, teman-teman itu bisa untuk melamar pekerjaan berdasarkan dari apa yang telah kalian capai di antara CTF atau bug hunting atau research. Jadi perusahaan itu sangat melihat CV teman-teman berdasarkan dari achievement yang telah kalian dapat. Sebagai contoh di sini, saya beberapa kali dapat final di internasional dan nasional, juga lumayan banyak yang menawarkan pekerjaan saya. Jadi saya adalah salah satu contoh yang mendapatkan manisnya dari bermain CTF dan bug hunting untuk dapat kerja di bidang cyber security. Lalu kita juga bisa ngelakuin namanya bug hunting. Jadi selain bisa CTF untuk belajar security, kita juga langsung bisa dapat bug hunting. Bedanya di mana? Kalau bug hunting itu jadi gini, teman-teman bisa ngelakuin pencarian bug itu di setiap platform, setiap firmware, bahkan setiap OS.
Jadi misalkan teman-teman ngeliat ada router, ternyata routernya itu model baru misalnya, itu teman-teman bisa juga nyari bug-nya. Ketika teman-teman dapat, itu bisa langsung disubmit dan kalian bisa dikasih nominal berupa uang atau mungkin swag reward dari company atau instansi yang kalian temukan. Ini ada beberapa contoh, bisa teman-teman lihat. Ada bug dari TikTok, ada bug dari beberapa website dan aplikasi, di mana menghadiahkan langsung berupa uang dan swag pastinya. Nominalnya juga nggak main-main. Ini ada 3.600, ada yang dapat $5.000. Ada yang waktu itu sempat ada yang tembus sampai beberapa ratus dolar. Itu kalau dirupiahkan bisa terbayang sendiri kira-kira dapat berapa rupiah sekali nemu bug. Untuk bermain bug hunting, teman-teman bisa nyoba beberapa platform. Di Indonesia sendiri ada Rexstrom, namun di internasional ada banyak, ada HackerOne, Bugcrowd, dan Synek. Jadi ketika teman-teman menemukan bug, mungkin teman-teman bisa searching tentang company yang kalian temukan bugnya itu, apakah memiliki kerjasama dengan salah satu platform tersebut. Kalau misalkan iya, bisa kalian submit agar nanti bugnya bisa kalian jadikan reward atau swag. Lanjut, di bug hunting sendiri, itu banyak banget ya, event besarnya. Cuman yang paling menonjol adalah Pawn to Own. Jadi teman-teman bakal disuruh untuk nyari bugnya di rumah sekarang, misalnya. Besok nantinya, beberapa hari saat waktunya Pawn to Own tiba, teman-teman bakal diboyong misalnya misalkan Pawn to Own 2019 kemarin di Tokyo atau di Vancouver, itu kan langsung dibawa ke sana untuk langsung nunjukin gimana sih bug ini jalannya, gimana sih bug ini kayak gimana dan efeknya apa, langsung ke hadapan lead software engineer-nya dari produk tersebut. Misalkan kalian nemu di Safari macOS, kalian langsung ketemu sama software engineer dari Apple atau ke VirtualBox atau VMware, kira-kira seperti itu. Dan hadiahnya sendiri itu nggak main-main. Ini gede banget kalau misalkan kalian nemu bug di salah satu sistem yang udah berjalan, contohnya kayak browser atau virtual machine. Lanjut, selain dari selain dari bug hunting, kita juga selain dari CTF dan bug hunting, kita juga bisa ngejalanin research mandiri, misalnya research tentang suatu library atau suatu software. Maksud dari software atau library ini, misalnya teman-teman suka sama Firefox, teman-teman bisa nyari bug di Firefox, bukan di websnya, tapi benar-benar di browsernya. Misalkan di Chrome, kalian benar-benar belajar buat nge-exploit dari browser tersebut, kayak Chrome. Kalau Chrome itu, dia punya core-nya tersendiri, compile, ibaratnya kayak interpreter dari JavaScript-nya. Nah, itu yang biasanya diserang, itu yang biasanya dieksploitasi, namanya JS Core. VX. Kalau misalnya dia ada di Safari, namanya adalah WebKit, itu ada di bagian JS Core. Lalu misalkan dia ada di browser dari Microsoft, itu yang baru saya lupa namanya, itu namanya Chakra Core. Jadi teman-teman bisa research di bagian situ. Ketika teman-teman dapat bug, itu hadiahnya juga lumayan tinggi. Dan nama kalian akan dipasang di Hello Fam dari company tersebut, misalkan Google atau Microsoft atau Firefox dari atau Apple. Lanjut, gimana sih cara nyari CVE? CVE itu adalah ketika kalian nemu bug di aplikasi tersebut, aplikasi yang saya bilang misalkan hasil dari kalian research dan tiba-tiba dapat bug, itu bisa kita bilang sebagai zero day, di mana bug tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya, dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan bug tersebut. Jadi nantinya kalian akan dapat yang namanya CVE code, yang nantinya bakal jadi yang bakal di-assign ke nama kalian. Jadi ibaratnya bug itu udah punya pemilik, namanya kalian misalnya. Untuk dapat CVE itu gampang atau sulit sih? Sebenarnya bisa dibilang gampang, bisa dibilang sulit. Itu karena kalian butuh waktu, kalian juga butuh pengalaman yang tinggi, kalian juga butuh pemahaman akan software atau library tersebut. Ini biasanya butuh belajar yang lumayan memakan waktu.
Nah, untuk belajarnya gimana? Bisa teman-teman belajar lewat bug hunting, atau bisa juga belajar lewat CTF. Selain itu, teman-teman, teknik untuk mendapatkan zero day atau CPE untuk research, itu biasanya kita menggunakan 3 teknik. Pada kali ini saya nggak akan ngejelasin secara teknikal, kira-kira gimana cara kerjanya, gimana taktiknya. Yang pertama, kita bisa fuzzing. Kita juga bisa melakukan static analysis atau dynamic analysis. Kalau di fuzzing, program tersebut akan kita paksa berjalan sesuai dengan inputan yang telah kita buat secara terus-menerus dan secara ulang-mengulang, ibaratnya kayak kita melakukan testing dari software tersebut. Untuk melakukan static analysis itu kita baca code-nya, kita baca source code-nya. Kalau teman-teman mau bermain di browser exploitation, itu bisa ada source code-nya di GitHub, bisa teman-teman cari. Lalu bisa juga melakukan dynamic analysis. Jadi programnya berjalan, kita debug secara dynamic ketika program tersebut jalan. Kita lihat baca stack layout-nya, kita baca memorinya, kita baca register-registernya. Seperti itu. Lanjut. Cara nemunya gimana sih? Kan karena bug ini kompleks ya. Kalau yang teman-teman lihat di screen itu sebenarnya benar. Itu namanya obfuscate. Jadi bahasanya source code-nya di obfuscate. Jadi gimana sih cara cari bug-nya? Itu benar-benar kalian tuh harus punya yang namanya pengalaman dan juga niat yang tinggi, karena untuk nyari bug itu susah-susah gampang. Bisa gampang banget, tapi terkadang bisa jadi susah banget ketika kalian udah nemu. Untuk mengeksploitasinya itu bisa jadi susah atau gampang, itu tergantung dari pengalaman kalian dan pemahaman kalian. Lanjut. Biasanya ini banyak banget yang nanyain. Nggak cuman di orang yang belum kenal cyber security, namun juga orang yang udah terjun di dalamnya. Itu gimana sih itu kok bisa sampai kayak gitu? Kok bisa sih cuman salah dikit sini doang bisa jadi kayak gini? Kok bisa sih bugnya cuman karena ini bisa jadi kayak gini? Itu karena emang dunia cyber security itu keras. Ketika seorang programmer melakukan kesalahan, sedikit saja kesalahan, itu bisa menguntungkan bagi kita sebagai cyber security researcher untuk melakukan eksploitasi dan mendapatkan benefit dari bug yang telah kita temukan tersebut. Jadi kita butuh pemahaman. Lanjut. Jika teman-teman tertarik untuk belajar cyber security, kalian bisa bergabung dengan CCUG atau Cyber Community Universitas Burguna-Dharma. Gimana sih cara joinnya? Teman-teman bisa berpartisipasi di Hackfest CTF, Cyber Security Competition dari kami, dari CCUG. Lalu juga kalian harus memiliki passion di bidang cyber security, dan 10 orang finalis akan kami rekrut menjadi anggota baru kami. Jadi untuk masuk CCUG itu nggak bisa sembarangan. Teman-teman harus jadi minimal 10 orang teratas di scoreboard untuk menjadi member baru kita. Tapi kita juga ngelihat niat kalian juga. Misalkan kalian niat banget tapi nggak di 10 besar, itu kemungkinan besar kita bisa rekrut juga. Jadi tergantung dari niat dan skill kalian juga. Lanjut, ada beberapa kategori di Hackfest CTF Gunadarma, antara lain ada kriptografi, tentang persandian, ada binary exploitation, reverse engineering, ada web exploitation, forensik, dan programming. Saya nggak akan ngejelasin secara lebih dalam mengenai kategori ini di malam ini karena ini akan sangat panjang. Lanjut. Benefit apa sih yang kalian bakal dapat ketika join di CCUG? Kalian akan dapat subdomain atas nama sendiri dengan akses SSH untuk setiap universitas, untuk setiap anggota CCUG. Lalu kalian juga bakal gratis untuk, misalkan kalian masuk final di tingkat nasional atau internasional, kalian akan dibayarin kampus penuh dari mulai perjalanan pesawat, hotel, makan, sampai jajan, itu diberikan uang dari kampus. Jadi kalian cuma bawa laptop dan dirinya saja. Lalu peluang beasiswa sangat tinggi. Itu udah banyak yang ngerasain di CCUG. Lalu setiap hari kita bakal belajar bareng, sharing session setiap minggu. Jadi tenang aja, kita bakal saling sharing. Lalu dicari perusahaan untuk menjadi cyber security engineer. Ini fakta yang menarik karena banyak anggota CCUG yang belum lulus, sama seperti saya juga belum lulus, namun sudah banyak perusahaan atau startup yang lumayan besar mengincar, menawarkan pekerjaan untuk menjadi security engineer atau security researcher. Lalu juga kalian bisa mewakili Universitas Gunadarma dalam ajang nasional atau internasional.
cukup sekian dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan, bisa kontak saya via email atau WhatsApp. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke William. William? Ya, terima kasih Kak Arsalan telah membawa pengantar dan di materi pertama ini. Selanjutnya adalah materi yang akan dibawakan oleh founder CCUG ini, yaitu Kak Raffi. Sebelum lanjut, saya mau konfirmasi dulu. Tadi di global chat ada pada ini kan, pada bercanda bilang hack IG apa segala macam. Sebenarnya cyber security nggak gitu kok, nggak kayak saya juga waktu sejak join CCUG banyak yang ngomong tuh, hack IG ini dong, lu bisa lacak nomor telepon ini nggak, gini bisa gini nggak? Nggak gitu juga sih sebenarnya cyber security luas, sama kayak yang udah dijelasin sama Kak Arsalan tadi barusan. Jadi kayak begitulah kalau kalian nyimak. Ya, jadi jauh ya, jadi jangan jangan bilang, anak-anak CCUG bisa hack IG nih, nggak gitu. Cara kerjanya nggak gitu. Oke, mungkin lebih jelasnya sama materi yang mungkin akan lebih dalam akan dibahas oleh Kak Raffi. Buat Kak Raffi Darmawan, waktu dan tempat saya silakan. Di sini layar saya udah kelihatan apa belum ya? Ya, sudah Bang. Oke, sudah kelihatan ya. Ini saya present di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan webinar tentang pengenalan dunia cyber security. Sebenarnya saya bawain lanjutannya dari yang Arsalan bahas tadi itu. Sebenarnya kenalan, nama gue sendiri Raffi gitu ya. Biasa orang tuh manggil gue Raffi gitu. Gue itu sekarang mahasiswa magister di Universitas Gunadarma. Kalau kalian ada yang tahu yang namanya Sarmak tuh sarjana magister, itu gue mahasiswa Sarmak angkatan 2015 gitu kan. Gue dulu S1-nya di Gunadarma, Teknik Informatika, gue dulu Teknik Informatika masuknya tahun 2015, dan gue masuk S2 itu 2019 gitu kan. Terus setelah itu gue juga kerja di salah satu travel company ya ini, sebagai cyber security spesialis di Pegi-Pegi ya itu. Dan gue itu joinnya itu waktu pas perjalanan menuju sidang. Jadi kan gue itu baru ACC skripsi itu sekitar 8 April, dan gue join Pegi-Pegi itu 22 April, selang 2 minggu doang sih. Sebelumnya ini tentang CCUG nih, salah satu ini beberapa foto prestasi kita sih. Kalau misalkan yang lain ada juga gitu kan. Dan juga saya mau klarifikasi juga nih, yang tadi ada yang nanya itu, Bang, CCUG hack IG ya, hack FB, hack apa gitu kan. Nah,
saya mau klarifikasi secara langsung kalau di CCUG itu kalau misalkan kalian gabung itu nggak ada yang namanya kita hack-hackan gitu. Misalkan wah antar anggota saling nge-hack atau enggak misalnya wah ini ada misalnya siapa gitu ya. Misalnya ada anggota CCUG misalkan ada anak bundar sakit hati nih gara-gara diputusin pacar misalnya gitu. Terus minta tolong sama anak CCUG hackin IG mantan dong. Yang itu sama sekali nggak kayak gitu ya. CCUG bukan kayak gitu. Saya klarifikasi gitu kan. Jadi nggak ada yang negatif kayak itu. Jadi semua di kita itu fokus pada lomba cyber security gitu, bukan contohnya kayak nge-hack IG, nge-hack Facebook atau enggak misalnya nge-DDoS web orang itu terus atau enggak kayak kumpul-kumpul anonimus nge-hack web orang atau apa device kita nggak ada kayak gitu. Kita emang fokus ke prestasi gitu kan. Nah, karena kita fokus prestasi, alhamdulillah kita itu 2 tahun berturut-turut gitu ya, kita itu dibilang sama kemahasiswaan, kalau ada yang kenal tuh Kak Guntur itu, salah satu orang kemahasiswaan, kita itu masuk salah satu komunitas di Universitas Gunadarma yang paling banyak gitu menghasilin prestasi di Universitas Gunadarma gitu, yang paling banyak ngasih prestasi dibanding komunitas lain sih bisa dibilang itu. Ini beberapa foto nih yang kalau yang paling terbaru itu sih kami juara di Komfes itu yang lombanya dari UI itu. Dan kalau yang Komfes yang UI kemarin itu dia September 2020 itu juaranya alhamdulillah kami dapat juara 2 itu kan. Nah, untuk fotonya itu ada sih itu tapi karena lombanya online jadi cuma kayak foto tempelan Zoom aja gitu kan. Ini yang foto langsung nih ada nih. Ini contohnya kita habis juara di TNI ini kita dapat juara 2, alhamdulillah dapat 40 juta ini. Yang tim sampingnya nih yang juara 1 ini dari ITB ini ya. Yang tim ITB dapat 50 juta, kita dapat 40 juta. Terus yang di sini kita juara di Bali nih. Kalau misalkan ada yang bilang, wah kalau misalkan kita ikut lomba-lomba ke Bali, kita keluar cash sendiri dong. Terus gue klarifikasi juga, kita tuh nggak keluar duit sama sekali gitu kalau misalkan mau ikut lomba keluar gitu kan, nggak pakai duit sama sekali kan. Karena kenapa gitu, kampus itu ngedukung gitu. Jadi kalau misalkan lo mau lomba di Papua, kayak mau lomba di Kalimantan atau di ujung dunia sekalipun gitu, kalau misalkan emang masuk final ya bisa dibiayain gitu kan. Atau mau di Universitas Aceh juga atau di mana juga terserah gitu kan. Gitu. Terus ini di Bali, terus ini juga di Jogja ini yang di sini. Maaf. Terus ini foto gemastik. Ini Bali juga, ini ITB. Tunggu ya. Yang ini di sini. Nah, kalau untuk yang dibilang-bilang yang ke Bali itu tuh kan kalau misalkan kalian mikir wah ini kalau CCUG nih misalnya ikut lomba keluar ke Bali atau ke Bandung ke Surabaya ke Palembang itu emang kota-kota pernah kita kunjungin semua itu dan itu gratis semua. Mungkin ada yang mikir wah ini tuh kayaknya fokus lomba semua gitu ya. Nah itu gue bilang juga sama sekali enggak fokus. Maksudnya ada fokusnya juga gitu tapi kita juga ada refreshingnya juga gitu. Kita juga dari kampus itu kalau misalkan udah selesai lomba gitu, ya dikasih waktu buat jalan-jalan juga gitu kan. Contohnya juga waktu pas di Bali itu kita ada sih ke pantai juga. Terus juga ada juga banyak sih jalan-jalan juga tapi intinya lomba dulu baru jalan-jalan gitu kan. Kan masa jalan-jalan dulu baru lomba itu kebalik gitu. Lomba dulu baru jalan-jalan gitu kan. Nah, ini kalau gue bakal lebih bahas cyber security in industry itu kayak gimana sih gitu kan. Pertama tuh serangan cyber itu kenapa itu serangan cyber security itu penting di industri gitu kan. Kan cyber attack itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Gak ada yang bisa yang namanya ngeprediksi gitu kapan terjadi serangan cyber gitu kan. Dan itu serangan cyber itu bisa terjadi di company besar juga gitu kan. Yang kedua adalah a lot of data breach happen gitu kan.
bahkan di company yang itu suffer data breach gitu kan. Yang paling baru itu kalau misalkan kalian tahu itu ada yang vintage asal Indonesia itu, dia itu kecolongan gitu kan. Dia datanya bocor, dan juga ada juga bukan vintage, marketplace asal Singapura, dia juga datanya bocor juga gitu kan. Itu karena serangan cyber itu bisa terjadi kapan dan di mana saja. Jadi when the breach happens, dan itu bakal yang namanya semua company itu pokoknya di seluruh lapisan company itu affected semua gitu, bakal impacted semua gitu kan. Sebagai contoh, kalau kalian jadi CEO gitu kan, kalau jadi CEO di company yang breach itu pasti bakal mikirin strategi ini gimana caranya untuk ngembaliin kepercayaan customer gitu kan. Kan customer itu kan pengennya naruh data dia di yang aman aja gitu kan, nggak mungkin misalnya customer pengen naruh data yang nggak aman gitu kan, pasti pengen yang aman. Dan juga kalau di company ada yang namanya corporate communication. Kalau corporate communication itu namanya adalah hubungan masyarakat gitu kan. Nah itu tuh humas itu kalau misalkan terjadi data breach itu dia itu bakal yang namanya bikin kata sebagus-bagusnya gitu, biar si customer itu percaya lagi sama company itu gitu, misalnya dibagus-bagusin gitu kan. Nah ini tadi udah, selain itu juga kalau terjadi breach itu it will takes time gitu kan untuk recover company reputation-nya gitu. Jadi misalkan ada company dibangun bertahun-tahun, dia itu bisa jatuh dalam waktu beberapa menit aja gitu, karena si breach ini kan, si data breach, dan ini bisa dibilang bahaya banget gitu kan. Ini saya ini saya bahas sedikit juga nih, how to be security engineer gitu kan. Yang pertama adalah participate di capture the flag competition gitu kan. Nah ini gue jujur aja gitu, waktu pas itu gue join di company gue yang sekarang itu, gue itu belum lulus gitu. Gue ijazah juga belum ada. Terus juga apalagi pas waktu ngelamar di company gue yang sekarang itu adalah, gue lihat di syaratnya kan, di requirement itu ada tulisan minimal pengalaman 3 tahun kerja di cyber security. Sedangkan gue itu belum ada pengalaman 3 tahun gitu. Belum ada pengalaman 3 tahun kerja. Orang lulus saja juga belum gitu kan. Tapi alhamdulillah keterima. Nah ini gimana sih tipsnya gitu kan. Nah yang itu tuh gue, walaupun gue nggak punya pengalaman, tapi alhamdulillah gue tuh aktif ikut lomba gitu. Sejak tahun 2017 gue ikut lomba terus gitu. Tentang CTF ini, tentang cyber security ini. Jadi pas interview itu, gue lebih ngejelasin pengalaman gue selama kuliah tuh gimana. Kan interviewernya itu nanya-nanya gitu kan, apa yang dilakuin selama kuliah gitu kan. Gue jelasin aja gue udah lomba di sini, lomba di ITB, terus juga gue alhamdulillah juara di ITB, terus juara di Bali, terus juga ada ke Palembang juga gitu, dan gimnastik juga, dan lain-lain. Pokoknya gue ceritain juga gitu. Terus teknisnya lomba gimana. Intinya waktu itu gue tonjolin aja gitu, gue suka ikut lomba gitu kan. Dan yang kedua adalah learn cyber security from scratch. Nah, maksudnya itu apa sih gitu kan? Nah, rata-rata tuh orang itu belajar cyber security itu cuma kayak ngandelin tools doang gitu kan. Nah, maksud belajar dari scratch itu, jadi kita tuh belajar benar dari nol banget, dari dasar banget gitu kan. Misalnya kalau kalau misalkan yang biasanya ngelakuin SQL injection biasanya pakai SQL Map atau Havix gitu kan. Nah, coba belajar SQL injection mulai dari nol aja gitu. Mulai dari nol, dari query-query-nya kayak gimana. Itu biar lebih paham gitu kan. Pokoknya usahain belajar banget gitu dari awalnya. Jangan terlalu bergantung sama tools gitu kan. Yang ketiga adalah bug hunting. Nah, ini kenapa nih bug hunting ini? Bug hunting tuh penting gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kalian jadi diterima di company sebagai cyber security engineer itu, kalian bakal yang namanya bug hunting gitu. Jadi di company itu ada sistem, anggap aja sistemnya itu web gitu kan. Dia itu
kita harus nyari kelemahan webnya itu di mana gitu. Kenapa sih harus dicari gitu kan? Kita harus find sebelum orang lain nemuin gitu kan. Yang keempat adalah set time for research. Nah, ini maksudnya itu adalah kita harus isiin waktu buat research tentang cyber security gitu kan. Karena kan yang namanya practice makes perfect ya itu. Jadi kita itu harus latihan juga gitu, harus latihan, harus atur waktu untuk research gitu kan, harus ngisiin waktu. Nah, untuk role in industry itu kalau yang gua tahu nih ada 3 sih kalau di industri itu. Jadi kalau misalkan cyber security itu nggak sekedar cuma pen test doang gitu kan. Sebenarnya cyber security itu luas banget gitu kan. Cuma kalau gua itu lebih fokus ke offensive security, maksudnya ke red team gitu kan. Jadi ada 3 gitu. Pertama offensive security, maksudnya dia itu tim security yang fokus untuk penetration test di company. Terus dia juga ngelaporin celah keamanan yang ada gitu kan ke stakeholder. Maksudnya responsible team gitu, tim yang megang sistemnya itu. Yang kedua ada defensive itu blue team, dia itu yang fokus bikin infrastructure dan juga dia itu tentang incident response juga. Pokoknya yang bahas masalah insiden terus digital forensik itu blue team. Jadi kalau misalnya di company itu red team sama blue team itu kurang lebih kayak perang-perangan gitu kan. Si red kayak kalau kalian tahu tuh ada yang pernah main PB atau Counter Strike gitu kan. Jadi di mana red team itu ibaratnya teroris gitu ya, nyerang gitu kan. Terus blue team itu counter teroris. Jadi di company itu perang-perangan gitu kan. Si ofensifnya itu dia nyerang infrastruktur company atau nyerang yang pokoknya nyerang yang semua sistem company, terus si blue team itu mencoba untuk defense itu kan. Tujuannya ada si red team ini biar kalau misalkan ada insiden beneran, si blue team itu udah siap gitu kan. Yang ketiga adalah security architect gitu kan. Security architect itu adalah jadi gimana si information security guy-nya ini dia itu fokus untuk membangun security arsitektur yang bagus gitu kan. Jadi gimana bikin sistem yang secure by flow gitu kan. Jadi udah dari flow-nya tuh aman gitu kan. Jadi tuh nggak boleh ada yang namanya kayak gini nih misalnya. Misalnya orang rata-rata kayak gini nih misalnya. Sistem yang penting jalan dulu, security belakangan. Nah, nggak bisa kayak gitu tuh. Karena kenapa? Kalau misalkan kita bilang sistem jalan dulu, security belakangan, itu nanti kalau misalkan arsitekturnya broken dari awal, itu bakal susah gitu ngeperbaikinnya. Itu security architect tuh. Nah, ini salah satu data breach gitu kan. Kasus data breach di tahun 2019 itu Capital One data breach. Nah, ini dia itu 106 juta data bocor kalau misalkan kalian cari ini apa nih Capital One nih. Dan ini tuh salah satu data breach yang disebabkan sama AWS itu kan. Karena dari SSRF dia itu bisa dapat akses yang lain gitu kan. Ini saya jelasin dikit nih data breach-nya gimana ini. Ini bahasa agak ke teknikal dikit sih ini. Yang pertama itu si Capital One itu kan ada web gitu kan. Webnya itu vulnerable terhadap yang namanya SSRF. SSRF itu kepanjangan dari server side request forgery gitu kan. Jadi di mana si backend itu ngeproses gitu aja gitu URL yang dimasukin. Si URL dimasukin sama user, si backend ngeproses gitu aja. Ternyata URL itu nembak ke API ke itu ke AWS gitu kan. Dari AWS itu dia itu dapat token. Dari token itu dia dapat akses si S3-nya itu. Dari situ dapat semua data customer-nya. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ini kalau saya kan lebih fokus ke offensive maksudnya. Di sini saya bakal jelasin itu kalau offensive security itu fokusnya ke pentest gitu kan.
goals dari penetration testing itu untuk menemukan potential vulnerability di sistemnya company gitu kan. Untuk step by step-nya, pertama information gathering. Information gathering itu jadi pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem yang akan diserang gitu kan. Yang kedua adalah VA, vulnerability assessment. Dia itu mencari di sistem itu ada vulnerability-nya apa enggak gitu. Jadi bisa di scanning gitu. Yang ketiga adalah exploitation. Contoh exploitation adalah jadi seandai kata kita udah dapat gitu, kita udah dapat yang namanya vulnerability-nya di mana, kita tuh exploit gitu kan. Dari exploit itu kita lihat itu, kita bisa masuk ke sistem sejauh mana gitu, data apa aja yang didapat. Keempat, privilege escalation. Privilege escalation itu maksudnya awalnya misalnya dapatnya aksesnya cuma guest atau user biasa gitu, kita escalate jadi super administrator gitu kan. Yang kelima adalah maintaining access. Jadi ini maintaining access ini adalah misalnya hacker udah masuk ke sistem gitu, pasti dia itu nggak mau kan yang namanya kehilangan sistem gitu aja gitu kan. Dia pasti bakal nanemin yang namanya backdoor gitu kan. Maintaining access. Yang keenam adalah reporting. Reporting itu jadi untuk ngejelasin langkah-langkahnya biar bisa disampaikan ke stakeholder-nya gitu kan. Ini kalau information gathering itu ada dua, contohnya ada pasif sama aktif gitu. Kalau pasif itu contohnya, kalau kalian tahu ada yang namanya GHDB, Google Hacking Database, contoh pasif information gathering itu biasanya yang kalau biasanya kalian sering pernah ngelakuin deh setidaknya pasif information gathering, contohnya stalking. Nah, itu contoh dari pasif information gathering itu. Jadi, kalian cari tahu informasi tentang seseorang dari sosial medianya, terus pakai dicari gitu di stalking, oh dari sini oh tahu orangnya kayak gini, terus rumahnya di sini. Nah, itu contohnya itu passive information gathering gitu kan. Contohnya GHDB, Google Hacking Database, terus social searcher ini contohnya tools untuk nyari gitu kan tentang orang ini. Terus yang kedua adalah active information gathering. Contohnya active information gathering itu contohnya kayak port scanning gitu kan. Kita pakai port scanning, fuzzing. Ini contohnya kalau terus namanya Nmap. Nmap itu untuk yang namanya ngelakuin port scanning gitu kan. Jadi di sini kelihatan ada port yang kebuka apa aja, SMTP, domain, gopher, HTTP, out, sama AJP13 gitu kan. Ini sorry, yang kebuka itu cuma domain, HTTP, sama AJP13 ya, sisanya close itu. Dari sini bisa tahu port apa aja yang dipunya sama sistem gitu kan. Terus di sini juga ada OS details-nya, itu ada Linux gitu kan. Terus VA itu kita bisa pakai yang namanya Nmap juga. Kalau misalkan itu ada juga yang namanya pakai Nessus juga. Nessus itu tools vulnerability assessment secara otomatis gitu. Itu VA itu step di penetration testing untuk menemukan vulnerability di target, dan ini bisa dibilang langkah krusial gitu kan. Ini kalau misalkan di VA ini kita nggak dapat vulnerability, ya udah berarti kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu kan. Terus ada juga kalau yang otomatis, contohnya pakai Nessus sama Nmap, dan kalau manualnya itu kita pakai analisa gitu. Misalkan ngirim request ini hasilnya apa gitu kan. Ini contoh hasilnya. Kalau hasil dari si Nessus ini ada severity-nya apa, critical, high, terus info. Nah, ini di sini. Terus di Nmap ini contohnya ada vulnerable terhadap CVE 2017-0143, ini hostnya. Kalau kalian tahu yang namanya WannaCry gitu kan. Kalau ada yang pernah dengar yang namanya WannaCry itu ransomware yang sempat viral pada tahun 2017. Dia itu pakai exploit namanya MS17010. Dia itu exploit yang dibuat dari NASA gitu kan, dengan tujuan supaya si ransomware itu gampang nyebarnya. Terus exploitation tahap untuk itu
mengeksploitasi vulnerability yang ditemukan. Kalau misalkan sistemnya vulnerability terhadap SQL injection, misalnya di VA sebelumnya, kita nemu vulnerable terhadap SQL injection, maka exploitation step-nya adalah kita ngelakuin SQL injection. Untuk exploitation-nya contohnya kita bisa automatic pakai SQL map contohnya, atau nggak metasploit and the others, dan juga manual exploitation juga. Kalau manual kita bisa pakai ngerancang exploit sendiri pakai Python, dan biasanya kalau misalkan kalian ikut yang nama capture the flag itu, untuk langkah exploitation itu kalian harus manual, ini nggak boleh yang namanya pakai SQL map itu kan. Ini contohnya kalau pakai SQL map ini jalan terus dapat ID-nya MySQL gitu, vulnerable terhadap MySQL injection. Terus ini MS17010, ini eternal blue, ini vulnerable, dan sistem dan si hacker ini di sini dapat akses ke komputernya targetnya. Nah, untuk privilege escalation adalah ketika attacker mendapatkan akses ke sistem gitu, dia itu bakal try to escalate his privilege. Jadi dalam artian itu dia itu misalnya ibaratnya dia cuma dapat user biasa gitu, dia itu pengen dapat jadi yang namanya super administrator. Kalau di Windows itu super administratornya itu namanya anti-authority system. Kalau misalkan di Linux itu namanya root ya. Contohnya itu untuk privilege escalation itu dirty cow ini kan. Yang kalau yang pakai Linux ini hati-hati kalau misalkan pakai Linuxnya kernelnya versinya di bawah 3,9 harus di-upgrade itu ya. Apalagi Linuxnya di server itu ya. Takutnya ada orang masuk pakai ini terus dia langsung dapat rootnya. Nah, ini contohnya dirty cow exploit di sini. Dia awalnya itu masih user biasa, setelah itu dia jalanin exploit ini dan masuk sebagai root ya. Maintaining access adalah langkah untuk naruh backdoor di sistem yang tujuannya supaya kalau misalkan sysadminnya itu benerin celahnya, si hacker itu tetap bisa masuk gitu kan. Nah, ini reporting ini tujuannya supaya gimana supaya kita itu bisa ngejelasin ke stakeholder-nya gitu kan. Kita jelasin kalau misalnya sistemnya ini vulnerable di mana endpoint-nya, di mana bolong-bolongnya itu kita jelasin di reporting. Setelah itu reporting kita itu dikirim ke responsible team dengan tujuan supaya di patch gitu kan. Nah, ini dari sini tuh dari reporting ini bisa ketahuan itu severity-nya kayak gimana, apakah ini bug-nya ini severity-nya parah banget atau enggak gitu kan. Kalau misalkan parah banget ya harus di patch, harus buru-buru di patch, tapi kalau misalkan bug-nya itu severity-nya low, kita bisa itu di patch-nya bisa nanti dulu, setelah itu pokoknya intinya yang pasti harus di patch gitu kan. Nah, thank you gitu kan untuk materi dari gua. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau gimana? Boleh tanya, Kak? Oke, silakan. Ya, sebelumnya Balik ya Allah, sniper. Sebelumnya Ya, tadi waktu itu soalnya pernah ketemu kita nih Kak di webinar, salah satu webinar. Yang mau saya tanyain, di CCUG itu aktif nggak di Hack the Box? Nah, aktif nggak? Itu aja Kak. Halo. Sebentar, biar kondusif saya mute dulu semua ya. Oke, yang mau nanya tadi pertanyaan yang pertama dulu tadi ya.
tadi yang nanya siapa? Anden ya? Anden ya? Iya Kak. Gimana tadi pertanyaannya? Untuk CCUG sendiri pernah aktif di Hack the Box nggak Kak? Hack the Box pernah itu tempat bermain. Iya. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Gini aja deh. baik. Buat yang mau nanya nanti kalian raise hand aja ya. Kalian bisa raise hand kan? Nanti kalau udah raise hand bisa, nanti saya minta untuk di unmute, nanti kalian unmute terus udah ngomong deh. Ada yang mau ditanya lagi nggak tadi Anden? Untuk belajarnya sendiri nanti kan kita disaring juga kan Kak buat masuk ke CCUG itu. Betul. Terus untuk nanti misalnya udah masuk kan ilmunya kurang kental juga nih, kami masih kayak ya hanya sekedar tahu, juga masih di ambang-ambang gitulah, masih di atas, belum ke dalam-dalam banget. Nanti bisa belajar lebih gitu nggak Kak? Maksudnya Kalau di ada kayak CCUG, ya, nah, latihan-latihan gitu. jadi kan Anden takut skillnya kurang, terus join CCUG nanti nggak bisa gitu ya. Jadi tuh kalau di CCUG kita tuh yang paling pertama tuh niat dulu. Pokoknya kalau ada niat pasti pasti bisa lah. Kalau udah niat belajar nih, kita yang di CCUG tuh bakal habis-habisan ngajarin sampai jago. Pokoknya kita turunin ilmunya semua. Kalau udah join CCUG, biasanya tiap minggu tuh kita ada sharing session. Jadi kita kayak saling belajar gitu satu sama lain. Supaya ya berbagi ilmu gitu. Jadi walaupun nggak bisa, kalau dia mau kan kita ada penyaringan dulu nih di awal. Itu nanti lewat CTF yang kita bikin tuh. CTF-nya CTF internal tuh, Hackfest namanya. Kalau itu soalnya masih muda lah. Jadi kalau emang orangnya niat pasti bakal bisa sampai finalis. Nah, begitu mereka jadi finalis, kita coba rekrut. Kalau memang mereka mau, maka masuk. Nanti tiap minggu bakal ada tambahan-tambahan ilmu tuh. Kita bakal sharing session terus tiap minggu. Jadi jangan takut kalau skillnya kurang. Karena ya pasti kita ajarin kok bagaimana supaya ini. Gimana Anden? Ada pertanyaan lagi? Untuk Anden ya? Iya, Tadi silakan Kak, oh ya. Kak Arsalan kalau mau nambah. Iya, jadi kan tadi pertanyaannya apa CCUG juga bermain di Hack the Box ya, Anden ya? Iya ya Kak. Iya, kita aktif di Hack the Box. Kita juga kerjasama dengan Hack the Box. Anden bisa lihat di ctftime.org. Itu bisa lihat di pas event di Hack the Box University. Di situ kita kurang begitu beruntung. Kita ranking ke 30 sekian dari beberapa ratus peserta. Jadi untuk jawaban apakah CCUG aktif di Hack the Box, jawabannya sangat aktif karena di Hack the Box sendiri di situ kita tempat belajar buat pentest. Selain pentest juga kita belajar untuk kita juga ikut kompetisi setiap tahunnya namanya Hack the Box University. Jadi seperti itu sih Anden. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh iya Kak, cukup Kak. Terima kasih Kak. Oke. Sama-sama. Nanti kalau ada info Hackfest, di follow ya IG kita ya, biar kalau ada info Hackfest nanti ikut Anden. Oke. Ada yang mau nanya? Wah, ada nih, ada 3 orang. Dari Faris dulu ya, Faris Umar. Silakan Faris. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Saya mau bertanya, Kak. Kira-kira ada rekomendasi tempat belajar gitu nggak, Kak? Atau course buat pemula mulai belajar tentang hack dan cyber security gitu? Kayak misalnya course di online di mana gitu, atau komunitas apa gitu? Kalau komunitas, tentu saja kita ya komunitas CCUG. Kalau tempat-tempat belajar online ada banyak banget. Source-nya Kak Arsalan mau saya sebutin, mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambah ya Kak Arsalan ya. Ada pawnable.pw
PW ya. Terus ada cryptohack.org, terus ada Hack the Box yang tadi barusan dibilang. Ada juga Try Hack Me. Terus ada itu yang tadi saya sebutin, kalau kalian tulis kata-katanya di Google pas langsung keluar tuh websitenya yang paling atas. Ada. Terus apalagi ya Karsalan ya? Kalau mau benar-benar belajar bisa di ctftime.org. Oh iya, ctftime.org. Ya, di situ nanti kalian bakal belajar langsung pas. Jadi gimana sih cara belajar cybersecurity yang benar tuh? Yang paling efektif dari belajar cybersecurity itu ya tadi siapa namanya? Faris ya. Itu belajar langsung di kompetisi. Jadi semakin Faris belajar di kompetisi semakin niat, semakin sering, itu bakal apa namanya, ilmu yang Faris dapat di situ bakal bisa langsung di-apply di real world sih, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk resource-nya ctftime.org, bisa juga di rootme, rootstripme.org, bisa juga di tryhackme, udah ya tadi tryhackme ya dulu ya. Bisa juga di pawnable.kr, dan mungkin kalau mau lebih jelasnya nanti tulis aja CTF list. Oh ya, Pico CTF. Itu yang paling bagus sih untuk beginner karena diajarin dari dasar banget. Untuk kalau pengen lihat video pembelajarannya bisa cari namanya Cybersecurity IPB. CCUG juga punya channel YouTube, bisa di searching Cyber Community Universitas Gunadarma. Lalu juga ada Live Overflow, itu juga yang paling bagus. Lalu ada Janeville Colpin. Mungkin nanti untuk lebihnya kita bakal share di post IG atau mungkin bisa kontak via DM IG untuk langsung dapat resource-nya. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, William? Iya, kurang lebih kayak gitu. Ada lagi mau nanya? Oh, ada lagi nih yang Erza. Silakan Erza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, Bang, gini, gue mau nanya nih, misalkan nih, buat kita yang ibaratnya mulai dari nol, langkah pertama yang kita lakuin tuh apa ya, Bang? Langkah pertama yang dilakuin. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau saya dulu juga waktu masuk Universitas Gunadarma belum tahu tuh kayak begini-begini. Masih awam banget. Mau inspek elemen di web aja kagak tahu tuh gimana caranya. Terus tiba-tiba suatu saat ketemu sama, kalau dari saya ya, sampai saya bisa belajar itu, suatu saat ketemu sama yang namanya Hackfest itu, kompetisi CTF internalnya CCUG. Terus penasaran, ini gimana ya? Coba ikut, terus belajar, lihat-lihat write up orang. Soalnya di CTF itu kan tiap kali kita selesaikan ini ada write up-nya. Write up gimana cara kita menyelesaikan challenge tersebut. Supaya bukti bahwa nih challenge ini beneran nih gue yang selesai nih. Nggak jontek gitu. Nah, dari baca-baca write up orang akhirnya jadi bisa. Nah, jadi kalau saran dari saya, kalau mau ikut jejak saya itu ikut aja CTF yang ada, baca write up orang. Nah, nanti dari situ bakal terbuka ke dunia cybernya nanti. Nanti ada di CTF kan ada banyak kategori itu, ada kriptografi, reverse engineering, binary exploit, segala macamnya. Nah, nanti kalau dari saya sih kayak gitu. Tapi jalan tiap orang beda-beda. Jadi Kak Arsalan mungkin ada yang mau nambah buat pemula terus mau belajar itu kayak gimana? Kalau saya sih sama kayak William ya. Saya tuh main di ctftime.org terus-terusan. Jadi emang pertamanya kita main CTF tuh cybersecurity tuh pasti apa ya? Rankingnya pasti ranking bawah kayak gitu-gitu ya. Itu jangan terlalu dipikirkan, kita langsung ambil belajarnya aja. Jadi sekitar 1 tahun, misalkan nggak nyampe 1 tahun, mungkin 2 bulan aja konsisten buat terus belajar. Itu yakin nanti setelah 2 bulan main di ctf.time.org atau di platform-platform CTF atau cybersecurity, ketika ada kompetisi lokal itu pasti langsung jadi top 10 atau mungkin langsung bisa jadi finalis atau juara. Kayak gitu sih jadi cara belajarnya kalau saya. Mungkin kalau Kak Raffi cara belajarnya gimana? Belajar CTF ya. Kalau gue itu
Iya, benar, gue belajar di Rootme dulu, di rootme.org. Setelah itu gue atur waktu untuk research gitu. Jadi gue research, misalkan gue di minggu ini pengen belajar kriptografi tentang ICE misalnya kayak gitu. Nah itu gue benar-benar fokus di ICE gitu kan. Setelah gue fokus ke ICE itu, setelah ibarat kata misalnya bulan ini gue fokus ke ICE, gue benar-benar pelajarin semua serangan ICE nih, gue harus babat nih bulan ini gitu, atau 2 minggu atau 3 minggu gitu. Nah setelah gue babat semua, minggu depannya minggu selanjutnya gue targetin nih, gue pengen belajar apa. Jadi belajarnya itu benar-benar dari scratch banget, dari nol banget. Maksudnya bukan dari dasar banget gitu. Jadi soalnya kalau orang udah paham dasar itu, mau ada soal dibalikin, mau ada soal dijungkir balik juga, itu pasti bakal paham gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Nah kalau misalkan dasarnya udah paham, gue itu baru belajar CTF time gitu. Gue baru masuk ke CTF time. Nah kalau misalkan dasar udah kuat kan, soal CTF time itu kurang lebih banyak bolak-baliknya. Nah itu pasti insya Allah bisa gitu kan. Kurang lebih gitu sih cara belajar gue. Nah, jadi gitu Erza. Gimana Erza? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Udah Bang, thank you ya. Oke, makasih. Ada lagi kah yang mau nanya? Kita masih punya waktu nih. Kalau yang mau nanya, Raisen aja, Raisen. Oke, Anden lagi. Ya, ada Maaf apa ya Kak, Anden? sering nanya. Iya, nggak apa-apa. Untuk di sini sendiri kan udah banyak lomba-lombanya ya Kak. Untuk nantinya diharuskan punya lisensi CISA Plus nggak Kak? Atau mungkin nanti ada kayak apa sih? Oh ya, ikut yuk CISA Plus biar dapat lisensi gitu. Gitu nggak Kak? Lisensi untuk join di komunitas kita atau bagaimana? CISA Plus yang security plus itu Pak. Iya. Lisensi Iya. security kan ada banyak ya. Mungkin yang udah kerja di dunia profesional boleh bantu jawab Kak Arsalan sama Kak Raffi. Soalnya Tentang... saya pernah ketemu Kak Raffi ngisi di webinar itu. Oh iya, mungkin Kak Raffi bisa jawab tentang lisensi security. Maksudnya lisensi masuk CCUG atau gimana gitu? Maksudnya gimana? Kan udah sering lomba-lomba juga nih Kak. Kan biasanya kalau kita udah sering lomba, kan banyak perusahaan juga yang pengen ngerekrut kita. Kalau ditambah dengan lisensi kayak gitu kan, value kita nambah juga kan. Jadi kayak ada apa sih? Kayak ayo kita mau ikut sertifikasi juga apa enggak gitu. Misalkan maksudnya sertifikasi ya itu. Iya. Iya, kalau nggak apply di company ya, kalau punya sertifikasi ya lebih bagus lagi gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah lomba terus sertifikasi juga, nah itu mantep banget gitu kan. Orang Arsalan aja belum ada sertifikasi, baru ikut lomba aja, belum lulus aja udah diterima gitu, apalagi dia udah sertifikasi, dia lebih mantap lagi gitu. Itu sih. Ya berarti nggak terlalu harus juga kan ya Kak buat dapat sertifikasi. Sertifikasi itu kayak gini ya. Sertifikasi itu emang bukan jaminan gitu kan. Emang bukan jaminan, tapi setidaknya itu dia itu bisa ngukur orang tuh skillnya sampai sini gitu kan. Itu jadi bisa dibilang emang bisa buat nilai plus juga gitu kalau misalkan join ke company gitu kan. Misalkan andai kata kalau CISA Plus sih gue belum terlalu tahu itu kayak gimana. Kalau gue taunya yang dari offensive security yang kayak OSCP, OSWE gitu kan. Nah itu tuh bakal, misalkan ada yang udah dapat OSCP atau OSWE, misalkan ngelamar di company yang anggap aja kelas dekakon lah gitu kan. Nah itu bisa dibilang bisa gampang juga nanti masuk
masuk sebagai manajemen tim juga bisa gitu kan. Maksudnya masuk sebagai technical lead bisa gitu kan. Udah ada contohnya kok yang dia itu main CTF juga, terus dia sertifikasi juga, dan hasilnya dia jadi manajer di salah satu OTA company nih. Kurang lebih gitu. Oke, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Iya. Terus ada yang mau nanya lagi? Ada. Oke, sebelumnya ini yang nanya di chat, yang pada nanya di chat ke private itu, raisen aja nanti biar langsung ngomong, biar enak gitu. Ini dulu ya, Muhammad Azril. Muhammad Azril, silakan. Kenapa? Oke, selamat malam Bang. Iya, selamat malam. Abang kan sekarang ada lomba. Abang pada ikut nggak KKSD TNI itu? TNI kemarin kita ikut. Yang sekarang kan udah mulai kan? Bukan? Iya, baru Pada selesai. Yang KKS TNI bukan? Iya, KKSD ya. KKSD. Iya. Ya, TNI yang kita Sekarang, ikut kemarin yang umum ya, ke Arsalan ya? Iya, kita ikut di kategori umum. Enggak, Iya, yang sekarang kita kan ikut udah kategori mulai umum. bukan Kak? 2020. Udah lewat Kak. Udah lewat. Udah lewat. Satu minggu yang lalu. Cuma satu minggu lalu. 2 minggu lalu ya. Oke, saya mau nanya nih kayak nanya yang lain. Kan saya awal nih, lebih baik itu belajar web dulu atau kriptografi atau yang mana dulu Kak yang bagus? Sebenarnya tergantung kesukaan dulu sih. Kalau bisa sih belajar semua, cuman kalau buat awalnya, misalnya kalau saya tuh awalnya bukan dari web, saya awalnya dari kriptografi. Kalau Bang Ars, Kak Arsalan ini dia dari binary ya? Kalau Binary saya exploited. dulunya web. Itu web. Tapi semakin kesini webnya saya tinggalin jadi ke binary. Ya, Kalau soalnya Bill kita kan emang matematikanya juara seambon katanya ya Bill ya. itu juga. Jadi kriptografi langsung tebas. Nah, Kalau terus saya web baru ke binary. nah, kalau Kak Raffi nih dia full stack dia. Dia semua kategori dia libas. Aduh, Alien. bebas. Pokoknya Bener, ya jadi, kayak gitu. namanya siapa? Ya, Kak, namanya siapa tadi? Muhammad Azril. Nah, Kak Iya. Azriel, jadi gini Kak, kalau misalkan mau mulai dari mana, itu tergantung dari fundamental kakaknya. Misalnya kakak sekarang suka sama web, bisa bikin web pakai PHP mungkin, atau bisa bahasa C. Jadi misalkan kakaknya, misalnya gini, contohnya kakaknya fundamentalnya kuat di matematika misalnya, kayak William. Nah, nanti kakak bisa coba belajar kriptografi, karena itu kan butuh matematika. Tapi kalau misalkan kakak kuat di web development, misalkan kayak PHP gitu kan, itu kakak bisa buat belajar di kategori web exploitation. Tapi kalau kakak suka sama C gitu, bisa bahasa C, Pascal, itu kakak bisa coba ke binary. Kalau misalkan kakak suka sama C, Pascal, atau hardware, itu cocok ke binary exploitation atau reverse engineering. Jadi tergantung dari kakaknya Kak. Kalau kakaknya suka satu hal, itu bisa diterusin ke cybersecurity kok. Kira-kira gitu sih Kak. Oke, ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Nanya lagi Kak. Ya, Nah, ya silakan. Kira-kira Kak sistem operasi yang bagus itu buat cybersecurity apa ya Kak ya? Katanya Kali Linux ya Kak ya, yang lebih bagus itu daripada Windows. Oh, jadi gini Kak. Kali Linux ya. Kali Linux itu bagus ya. Karena toolsnya udah lengkap lah, tinggal dipakai kan ya Kak ya. Tapi kalau misalkan kakak mau pakai Ubuntu misalnya, Debian, atau MacBook itu kan OS X, atau mungkin Windows, itu bisa juga dipakai buat CTF. Contohnya, Kak Raffi itu pakai Kali Linux. Sementara tim saya di CCUG, bahkan di internasional itu kebanyakan pakai Ubuntu Kak, atau OS X. Di Indonesia sendiri, kebanyakan orang main CTF tuh, kalau nggak dia Kali Linux, ya Windows dengan VirtualBox Kali Linux. Jadi itu tergantung dari kakaknya suka yang mana. Jadi nggak harus pakai Kali, nggak harus pakai Kali atau Linux sih Kak. Tapi kalau misalkan kakak main di binary exploitation, itu butuh yang namanya Linux. Cuman kalau misalkan kalau kakak main di kriptografi atau digital forensik atau di reverse engineering, itu boleh kok pakai Windows atau
OS X kayak gitu sih Kak. Jadi nggak ada limitasi kalau kakaknya suka pakai OS yang mana kayak gitu sih Kak. Jadi itu. Oke, berarti sesuka kita ya kayak. Iya, sesuka kakaknya. Kalau kata peribahasa, bukan senjatanya, tapi orang di balik senjatanya. Wih. Jadi boleh. Jadi Juara nggak satu peduli matematika. OS-nya apa, kalau bisa pakai, orang pakai Windows juga banyak. Begitu mereka butuh Linux, tinggal VirtualBox aja ke yang ada. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau di CCUG rata-rata kita pakai Linux semua ya. Cuman ininya aja yang beda-beda. Ada yang pakai Kali, ada yang pakai Arch, ada yang pakai Manjaro, ada yang pakai Ubuntu. Ya, kayak gitulah. Ada lagi, Azriel? Nah, nanya lagi sih Kak. Kalau attack Boleh, defense itu silakan, apa sih silakan. Kak? Gimana Kak? Attack defense. Attack defense di CTF. Oh, Attack defense kan biasanya ada tuh di lomba cyber attack iya. defense. Gitu. Kita Kita kalau menyerang gitu maksudnya, menyerang bertahan gitu. iya, kalau di CTF biasa tipenya ada dua. Yang pertama Jeopardy, kedua attack defense. Kalau Jeopardy itu disediain challenge, kita selesaikan challenge-nya, dapat flag, submit, dapat poin kayak gitu. Tapi kalau attack defense, nah itu kita saling dikasih server gitu masing-masing timnya, terus kita saling sesuai namanya attack dan bertahan. jadi Mungkin kayak gini, bisa Kak, dijelasin lebih lanjut. Jadi kalau di attack defense itu setiap peserta itu dikasih VM, virtual machine. Jadi VM-nya itu saling terkoneksi. Nah di VM-nya itu juga ada challenge-nya juga. Jadi nanti kakak nyelesain atau nge-solve soal dari challenge dari VM kakak, bisa juga nge-solve langsung punya orang. Jadi ketika kakak nge-solve challenge orang di VM orang, itu nilainya orang tersebut, poinnya akan berkurang, poin kakak nambah. Kayak gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya flag kakak yang dicuri, itu poin kakak yang berkurang, poin orang nambah. Kira-kira seperti itu Kak. Itu kalau kebanyakan attack defense di Indonesia Kak. Kalau di luar negeri itu ada yang pakai ticker system ya Kak Raffi ya. Jadi itu setiap beberapa detik itu flag bakal berubah dan teman-teman harus nge-submit flagnya. Kira-kira kayak gitu Kak. Kalau attack defense. Jadi benar-benar attack dan defense. Jadi kakak kalau misalnya nge-solve soal kakak dapat flagnya, itu bisa langsung di patch gitu programnya supaya tim lain nggak bisa nyuri flag kakak. Kayak gitu Kak kira-kira attack defense. Mungkin ada tambahan dari Kak Raffi? Kurang lebih emang kayak gitu attack defense. Jadi kayak kita dikasih VM, terus kita juga disuruh ngehack VM. Ibaratnya kita itu ngehack sistem sendiri dulu, kita perbaikin sistem punya sendiri, setelah itu kita nyerang sistem orang lain. Jadi kita masuk ke sistem sendirinya itu kita harus ngehack sistem punya sendiri dulu gitu. Kita tuh benar-benar nggak punya akses ke VM yang awalnya dulu. Kita nggak punya akses, kita ngehack punya sendiri dulu, nge-patch, habis itu nyerang. Kalau misalkan kita nge-defense nih, kalau misalkan sistem kita kemasukan, kita minus poinnya, maksudnya berkurang poinnya, tapi kalau misalkan kita dapat, kalau misalkan kita berhasil ngejebol punya orang, kita bakal nambah poinnya. Kurang lebih gitu sih. Ada pertanyaan lagi atau gimana? Oh ya, oke. Kak, misalkan kita mau jadi seorang cyber security gitu, kita perlu nggak sih ngambil sertifikat CIH itu CEH gitu, sertifikat ethical hacker? Masalah C ya. Kalau bisa gue bilang ya, kalau C itu CISA Plus atau CompTIA itu bisa dibilang beda juga gitu dibanding sama OSCP gitu kan. OSCP itu OSCP sama bisa makanya orang-orang tuh pada banyak kadang ada yang nanya OSCP sama C itu bagusan mana? OSCP sama CompTIA tuh bagusan mana? Kalau menurut gue ya itu ketiga ini nggak bisa dibandingin gitu. Karena kenapa? Kalau OSCP itu kalian untuk lulusnya itu benar-benar yang namanya hacking sistem gitu, benar-benar nyerang sistem, benar-benar nyerang sistem beneran. Nah, sedangkan kalau C itu ujiannya itu pilihan ganda gitu, jadi nggak bisa disamain gitu kan. Nah, untuk masalah sertifikasi mau yang mana dipilih,
itu tergantung itu fokusnya mau di mana gitu kan. Kalau misalkan mau fokus ke teori bisa sih kayak misalkan C atau Kompia gitu kan. Tapi kalau misalkan mau yang teknikal banget mending OSCP atau OSCP, setelah itu OSCP, OSWE gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Tapi emang kalau kita punya sertifikasi bakal punya nilai plus banget gitu kalau misalkan ngelamar di company. Iya sih Kak, benar. Saya sekian dulu deh Kak. Terima kasih Kak ya pertanyaan saya. Sama-sama. Terima kasih. Oke, sama-sama Azriel. Oke, ini ada yang nanya di chat. Sebentar ya, saya jawab dulu yang lagi Ryzen nih. Torik dulu deh, Torik. Asikor Torik. Ya, ada apa? Gimana? Ya, saya nanya dong Kak. Ya, silakan. Misalnya kalau kita punya basic Python, itu tuh enaknya langsung kemana kalau yang tentang cyber security-nya? Oh, basic Python. Bisa Iya. kemana-mana. Sekalian saya jawab tadi ada yang nanya di chat. Katanya, tadi ada yang nanya, perlu bahasa pemrograman apa kalau nggak salah tadi. Sebentar saja dulu. Ya, ini karena nyambung jadi sekalian aja. Pokoknya tadi ada yang nanya di chat, pakainya bahasa pemrograman apa. Jadi bahasa pemrogramannya bebas-bebas saja kalau kalian mau ini. Tapi biasanya anak-anak di CTF itu buat bikin exploit mereka pakainya Python memang kebanyakan. Kenapa? Karena Python tuh mudah untuk apa? Kalau kita bikin exploit kan harus cepet-cepet tuh. Misal kalau ada waktu, misal pertandingan cuma 8 jam, 12 jam, kan terbatas. Kalau kita mau ngoding pakai C atau Java kan panjang tuh kan. Kalau Python kan bisa langsung 1 line 2 line selesai. Nah, jadi biasa susun exploit biasa pakai Python. Tapi kalau kalian mau pakai PHP juga bebas, silakan. Kalau mau pakai Java sih juga silakan. Biasanya kalau ada lomba kompetitif programming, nah itu biasanya kebanyakan mereka pakainya kalau nggak Java sih, soalnya lebih cepat dalam mereka kan kalau kompetitif programming kan ada hitung-hitungan waktu kayak big O-nya gitu kan. Kalau Python lebih lambat dibanding C dalam pemrosesan. Tapi kalau dalam kecepatan coding, Python nggak ada yang ngalahin sih sebenarnya. Jadi kalau buat bangun exploit di CTF, kebanyakan anak-anak CTF pakainya Python. Tapi sekali lagi balik lagi itu cuman alat, yang penting orangnya kayak gimana. Oke, terus tadi pertanyaan si Torik itu gimana? Kalau kuasai Python bagusnya kemana ya, ke Iya gitu Kak. CTF yang mana? Itu sebenarnya ke semua bisa sih, ke semua bisa. Ya nggak, ke Arsalan gimana? Iya, kalau bisa Python sih atau salah satu bahasa pemrograman itu sebenarnya bisa kemana-mana ya. Misalkan mau ke web bisa, mau ke forensik bisa, mau ke reverse engineering bisa, kriptografi bisa. Jadi terserah jadi mau kemana. Tergantung dari fundamental kakaknya sekarang gimana. Misalkan lebih ngerti di web, bisa jadi Python-nya dipakai buat ke web, exploit web, kayak gitu-gitu sih. Oke, ada lagi kan pertanyaan, Torik? Ini Kak, misalnya kan saya kan baru belajar banget nih ya bahasa pemrograman, misalnya Python nih. Ya. Nah, terus tuh saya harus belajar sampai mana biar bisa masuk ke CTF kayak gitu? Oh, kalau belajar sampai mana baru bisa, susah juga ya pertanyaannya. Pokoknya kalau udah belajar langsung implementasi aja, nggak usah nunggu Gini harus malah, sampai mana jadi dulu, langsung aja. Dulu waktu saya pertama kali join CCUG, waktu itu saya masih tingkat 1 kalau nggak salah, tingkat 2 gitu. Itu tuh saya bener-bener yang cuman saya tahu itu cuma PHP. Itu Python itu buta. Tapi secara saya sering main CTF, ya kan, sering baca write up orang, itu jadi, oh jadi kayak gini tuh Python yang dipakai buat CTF tuh kayak gini gitu sih. Jadi nggak ada batasan, misalkan harus belajar Python dulu nyampe mana gitu baru bisa buat main CTF. Enggak. Jadi cowboy aja gitu. Jadi asal main aja gitu. Kayak gitu sih Kak. Dari scratch bisa gitu ya Kak? Iya, bisa Ya, banget. bisa. Dari bener-bener belum, saya dulu Dari bener-bener juga belum langsung tahu aja sama sekali. implementasi. Saya Iya, aja langsung lebih, implementasi. saya aja kenal CTF lebih dulu daripada bisa pemrograman berbasis objek. Nah, itu Gara-gara dia, main beda. CTF jadinya jadi tahu tuh, oh objek tuh jadinya begini kalau implementasi di bahasa, di tiap-tiap bahasa kayak gitu. Jadi langsung aja.
Jangan nunggu sampai mana. Kalau mau nunggu sampai mana dulu, aduh lama. Nggak mulai-mulai Langsung. nanti. Iya, nggak mulai-mulai nanti. Langsung Jadi aja. mending kalau benar-benar niat udah langsung, pokoknya makanya CCUG itu kan kita ngerekrut dari niatnya juga ya. Itu karena karena ini, karena kalau misalkan kakak niat itu pasti bisa, meskipun belum bisa nih sekarang. Kayak gitu sih kak. Meskipun Karena sekarang yang belum jago bisa, aja nanti bisa. itu butuh waktu juga kan untuk berkembang. Kayak gitu sih kak kira-kira. Kayak gitu. Gimana Udah, Tarik? Ada udah sih kak. Oke, udah ya. Ya, Makasih, makasih ya kak. Tarik. Ya. Terus ada, nih Erza udah nanya tadi ya, sebentar ya, yang lain dulu ya. Maidika, silakan. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Iya, selamat malam. Selamat malam. Nama saya Maidika dari Teknik Informatika 2019. Saya mau nanya ke Kak Raffi Darmawan. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya tadi sempat dengar juga penjelasan dari Kak Raffi. Kak Raffi kerja di cyber security di Pegi-Pegi, dan juga Kak Raffi role-nya ada di ofensif ya. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit teknis, cuma saya penasaran juga. Di ofensif ini lebih kayak gimana sih dibandingkan di defensif? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Ofensif itu dalam artian kita tuh pentest, kita tuh ngetes keamanan sistem tuh kayak gimana. Jadi kita itu mencoba menyerang sistem gitu kan. Kita nyerang sistemnya, jadi sistem itu benar-benar diserang. Kita ada misalnya sistemnya ini dites, ini vulnerable terhadap SQL injection atau enggak, ini tuh vulnerable terhadap XSS atau enggak, vulnerable terhadap CV apa enggak. Pokoknya di scan gitu, dicari, kurang lebih kayak gitu sih ofensif. Nah, setelah ketemu, misalkan celah keamanannya itu adalah SSRF, anggap aja SSRF. Nah, setelah SSRF ketemu, kita itu bikin reporting itu. Bikin reportingnya itu kita harus detail gitu kan ke stakeholder, maksudnya ke responsible timnya. Nah, dengan tujuan supaya itu biar si timnya itu mau ngebenerin gitu kan. Karena kan kadang programmer itu kadang bisa dibilang suka ngeyel gitu kan. Misalnya dibilangin, ini ada celah keamanan di sini, buktinya apa gitu kan, terus dampaknya apa, ya itu biar dengan tujuan reporting itu biar orang-orang yang ngeyel itu nggak bisa switch lagi gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita ngetes, bikin reporting, setelah itu reportingnya dikasih ke tim yang bersangkutan, kurang lebih gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Atau gimana? Ya, gimana Maidika? Di-mute lagi dia. Iya, tadi nggak bisa unmute, Pak. Tadi yang saya dengar, semisalkan di programmer ini kayak bahasanya ngeyel gitu ya Kak, mungkin udah diberikan kayak gitu. Itu mungkin langkah selanjutnya di pekerjaan kakak gimana gitu? Kan ini pun misalkan kan masih tadi saya bilang reporting itu harus jelas. Nah, kalau misalkan dia reporting itu nggak jelas gitu, misalnya dampaknya apa, programmer itu bakal ngeyel rata-rata gitu. Kayak gini aja, programmer misalkan pakai sistem yang vulnerable juga nggak masalah gitu kan. Rata-rata gitu vulnerable, maksudnya programmer rata-rata pakai sistem yang out of date aja nggak masalah. Nah, padahal dari sisi security itu kan nggak baik kan. Nah, jadi kita sebagai cyber security itu ngejelasin gitu kan. Ini tuh kalau misalkan kalau misalkan ada SQL injection, dampaknya kayak gini loh. Ini dampaknya bisa ada yang namanya data breach loh. Kalau misalkan dari data breach itu kita bakal kehilangan customer loh. Itu harus dijelasin kayak gitu, harus dijelasin secara teknis juga. Misalkan kita juga nunjukin juga data, misalkan dari SQL injection data yang bocor tuh apa, misalnya data customer kita masukin ke report kita biar lebih meyakinkan. Nah, kalau misalkan udah meyakinkan, udah detail gitu, nggak mungkin ngeyel lagi mereka itu. Udah pasti dibenerin. Gitu sih. Oke. Gimana Maidika? Oke. Ya, terima kasih Kak. Udah mulai paham. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, selanjutnya ini ada, kita masih punya waktu. Tadi kan kita mulai jam 7 ya. Berarti kalau 2 jam harusnya sampai jam 9 kan. Berarti masih punya waktu ya kita ya. Ini ada Safira. Gimana Safira? Halo Kak.
Ya, halo. Kak, aku pengen nanya nih, kira-kira kalau penyebab apa aja sih yang bikin adanya kebocoran data? Bug apa aja yang bisa bikin kebocoran data? Iya, Semua bug berpotensi bikin kebocoran data sih sebenarnya. penyebabnya apa aja gitu? Penyebab terjadi bugnya. Hmm, Penyebab terjadi bugnya bisa dari salah codingnya, salah implementasinya, bisa juga karena pakai sistem yang udah jadul. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelasin sama Kak Raffi sama Kak Arsalan yang udah di dunia profesional. Kalau untuk masalah security breach itu bisa dibilang banyak banget ya penyebabnya. Kalau misalkan kalian search gitu kan, ada yang penyebabnya gara-gara kesalahan programmer. Kesalahan programmernya itu adalah dia naruh git di folder var www, akhirnya itu ada kredensial, akhirnya itu dari kredensial itu dia dapat yang namanya breach gitu kan. Dia bisa masuk ke sistem. Nah, itu contohnya dari kesalahan programmer. Ada juga dia juga karena kesalahan programmer juga di mana si programmer itu nggak tahu yang namanya skill coding gitu kan. Misalnya kayak gini nih, dasarnya backend itu adalah, pertama kunci dasar backend itu adalah don't trust user input. Jadi kita nggak boleh percaya aja yang namanya user input gitu. Ibaratnya kita itu user itu ada yang user yang jahat, ada yang user yang baik. Ibaratnya kalau misalkan bahasa umumnya itu ada yang namanya orang baik, ada yang namanya impostor juga gitu kan. Kurang lebih gitu kan. Kalau impostor selalu bohong, terus crewmate yang baik. Kalau misalkan di game yang lagi viral tuh kan. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ada, kalau konsep dari backend itu kita jangan percaya aja ada orang masukin data A gitu, kita nggak difilter gitu kan. Dan itu harus di sanitize. Itu kalau misalkan contohnya tadi saya udah jelasin ya, di Capital One itu ada data breach itu ya. Data breach-nya itu dikarenakan dari backend ya. Dari backend-nya itu dia langsung nerima gitu aja. Dia langsung nerima input, dan dari inputnya itu ternyata dapetin kredensial, kurang lebih gitu sih. Ada penyebabnya banyak, ada dari backend juga, terus pakai sistem jadul juga, dan bisa dibilang banyak banget. Kurang lebih gitu sih. Ya, jadi gimana, Safira? Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Tadi siapa ya? Tadi yang lagi Ryzen, saya turunin tangannya. Nggak sengaja. Siapa tuh tadi? Oh, ini dulu deh. Ajay Alfredo. Gimana Ajay? Halo. Nggak kedengeran Ajay. Mic-nya bermasalah sepertinya. Kemute Iya, ya? Udah di-unmute sih. Udah di-unmute. Unmute lagi coba. Oke, tetap nggak kedengeran aja. Yang lain coba, yang lain. Ya, ada nggak yang mau nanya? Tadi ada yang Ryzen, yang namanya Universitas Gunadarma. Ini dia Universitas Gunadarma. Nggak kebaca namanya. Universitas Gunadarma. Silakan Universitas Gunadarma. Silakan. Halo Kak, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Kalau misalkan aku udah ngerti Python dan bahasa C, itu lebih baik aku mendalami, maksudnya pertama-tama mendalami yang mana dulu. Misalkan kan kriptografi itu bukan bahasa C atau Python kan? Betul. Nah, jadi cocoknya apa dulu nih gitu. Kalau misalkan web kan PHP ya. Nah, kira-kira cocoknya aku mendalami yang bagian mana dulu? Itu aja sih pertanyaanku. Makasih. Oh, tergantung fokusnya sih, tergantung fokus. Kalau
Tadi katanya web PHP iya, tapi banyak juga yang bangun exploitnya pakai Python buat exploit ke web yang vulnerable ini. Terus kalau misalnya pengen lebih ke binary exploit atau reverse engineering, nah itu biasa banyak kalau di CTF ya. Banyak yang pakai bahasa C itu. Nah, berarti bisa dalami ke situ, bisa mengerti ini. Tapi kalau buat kebanyakan sih Python sih kalau di CTF. Kak Arsalan mungkin mau nambah sama Kak Raffi? Oke, kalau buat tadi bisanya Python sama bahasa C ya, yang udah C, pasif ya. Iya. Berarti Kak siapa tadi namanya? Kak Universitas Namanya Gunadarma. siapa? Universitas Gunadarma. Kak Universitas Gunadarma bisa mendalamin reverse engineering atau ke binary exploitation, Kak. Jasmine Karena namanya. gimana, Kak? Gimana? Min namanya. Siapa? Ya. Jasmine. Oh, Jasmine. Kak Jasmine bisa coba buat belajar reverse engineering, bisa juga coba buat belajar binary exploitation karena bahasa C-nya itu bisa kepakai di situ, Kak. Jadi kalau orang bilang, ih bisa bahasa C basic banget. Enggak. Kalau di reverse engineering itu kepake banget, Kak. Jadi kalau kakak mau coba buat fokus ke CTF atau ke cyber security, itu kakak bisa coba belajar ke reverse engineering atau ke binary exploitation, Kak. Kayak gitu sih, Kak. Mungkin Kak Raffi mau ditambahin? Iya emang benar, kayak misalkan kita bisa sih itu bakal bermanfaat banget itu ya, bakal bermanfaat di reverse engineering, di binary exploitation. Kalau misalkan Python juga bermanfaat juga gitu kan. Kurang lebih gitu juga sih, sama kayak penjelasan Arsalan sama William sebelumnya. Iya. Nah, jadi gimana tuh? Oke, Ada lagi udah nggak? ada. Udah ada gambaran sih mau ngedalamin apa. Oke. Kak. Iya, makasih. Sama-sama. Jasmine. Terus, nah, ini Ajay lagi nih. Ajay masih rise nih. Yang tadi coba Ajay ngomong, bisa nggak? Halo, Kak. Ya, halo, ada. Selamat malam, Kak. Iya, selamat malam. Mau nanya tentang reporting. Nah, kan reporting. kita reporting. Nah, kita yang patch atau stakeholder yang nge-patch? Nah, silakan Kak Raffi, Kak Arsalan. Stakeholder yang nge-patch. Jadi kita itu tugasnya emang ini aja, pentest aja. Jadi kalau di company itu udah ada spesialisasinya. Jadi kalau back-end ya back-end, kalau security ya security, bukan security tapi megang back-end juga, nggak kayak gitu. Jadi udah jelas ya yang nge-patch itu stakeholdernya, bukan offensive security-nya ya. Paling nanti kitanya yang ngasih best practice ke developernya, kira-kira harusnya kayak gimana gitu buat supaya bug itu nggak muncul lagi. Kayak gitu sih paling. Berarti kita kayak ngasih tahu buat nge-fix-nya gitu. Buat nge-fix-nya kita ngasih tahu gitu, buat benerinnya. Iya, kita ngasih tahu, rekomendasiin ke developernya best practice-nya tuh gimana. Ini loh cara buat nanganinnya supaya nggak terjadi lagi. Kayak gitu sih. Kalau kayak fix temper data itu gimana, Kak? Maaf, Kak, tadi apa? Gimana? Kalau kayak fix benerin yang full di temper data. Temper data. Iya, temper data. Nggak kedengeran ya? Temper data ya. Temper data bisa nerapin CSRF token. Jadi ketika si datanya itu dikirim ke backend, divalidasi dulu. Mungkin ada tambahan, Kak Raffi? Untuk temper data ya. Kalau temper data itu kan ini sebenarnya fokus, ini kan masa backend lagi ya. Ini yang pertama bisa CSRF, yang kedua adalah backend melakukan validasi. Intinya itu konsepnya adalah don't trust user input, jangan gampang aja percaya sama user input. Kita harus memvalidasi data yang masuk gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Berarti kayak cek proses gitu ya, Kak? Ya, benar. Cek prosesnya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, makasih. Oke, ini udah nggak ada yang raisin lagi. Ya udah saya coba baca yang nanya di private gara-gara mic
error dan segala macamnya ya. Halo Kak, mau tanya untuk daftar Hack the Box harus selesaiin challenge code invite-nya ya? Betul, kalian daftar Hack the Box dari awal sudah disuruh untuk menghack. Daftar Hack the Box harus bisa selesaikan challenge yang paling awal itu supaya bisa dapat kodenya buat daftar. Terus Kak, kalau mau coba SQL injection untuk bug hunting di HP, bug hunting di HP menggunakan aplikasi apa ya? Waduh, bug hunting pakai HP agak sulit ya kayaknya ya. Memang sih tadi saya bilang bukan alatnya orangnya, tapi kalau HP sepertinya harus pro banget itu. Atau gimana Kak Arsalan mungkin tahu? Saya juga sendirinya sebenarnya belum pernah SQL injection di HP ya. Cuma paling bisa coba buat pakai Kali Net Hunter mungkin. Jadi roomnya diganti pakai Net Hunter. Atau kayaknya sih SQL Map gitu bisa sih buat running di di HP ya. Tapi kalau misalkan benar-benar mau yang reliable ya manual sih. Cuma model browser itu udah bisa sih sebenarnya. Kecuali kalau misalnya vulnerable-nya itu di method get ya. Kalau buat post mungkin agak susah. Soalnya kan kita nggak punya sendernya. Kayak gitu sih paling. Oke. Terus ada lagi yang nanya, kalau cyber security freelance itu ada kan Kak? Ada banget, ada banget. Cyber security ada yang langsung dari perusahaannya, ada yang cyber security yang vendor. Jadi perusahaan karena nggak punya tenaga security, mereka nyewa vendor buat security-nya. Ada juga yang freelance. Kalian tahu Fiverr kan? Webfiverr.com itu yang web freelance itu cuma security freelance. Terus ada lagi, kalau misalkan melakukan pentest dan ketemu bug, apa yang harus dilakukan? Ya tadi sudah dijelasin ya. Report dengan report yang jelas. Kalau cyber security berarti harus paham sama ini SMA sama apa semua? Sama ya, sama bahasa pemrograman ya. Jelas dong. Bahasa programmer harus paham bahasa pemrograman dong. Nggak di cyber security juga semuanya. Terus ada lagi kan? Mau daftar tapi benar-benar nggak tahu harus belajar dari mana Kak. Untuk dunia cyber sendiri itu lebih fokus pakai bahasa apa? Kak? Ya itu yang tadi ya udah dijawab ya ini. Kalau daftar aja. Yang penting ada niat belajar pasti bisa. Untuk bahasanya ya udah dibahas juga tadi. Ada yang nanya kapan ya Hackfest ya? Hackfest kita rencana Januari ya, Karsalan ya? Iya, kita kita akan mengadakan Hackfest di bulan Januari. Yeah. Jadi mungkin bulan Desember insya Allah teman-teman sekalian bisa daftar. Yeah. Nanti kayaknya Desember udah sounding. Ya, sebelum Hackfest kita ngadain workshop. Jadi teman-teman yang benar-benar buta itu tenang aja, kita ajarin. Sebelum Hackfest akan ada workshop dulu. Supaya ya paling nggak ada bayangan lah nih CTF ini kayak apa gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, udah terjawab ya berarti yang nanya, ini aja juga nanya, berarti John juga harus ikut Hackfest? Betul, harus ikut Hackfest. Bulan apa? Hackfest selanjutnya bulan Januari ya, dicatat. Desember itu kita udah sounding. Follow IG kita jangan lupa, biar tidak ketinggalan informasi. Oke. Ini udah jam berapa? Sudah jam 9. Ya sudah, kalau itu sudah 2 jam ya, saya nggak mau korupsi waktu juga. Di dosa, mati masuk neraka saya nih. Ya, canda ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga kalian yang hadir kali ini bisa paham apa itu dengan cyber security. Paling nggak bisa terbuka. Oh, ada loh. Soalnya ada yang kayak berpikir cyber security itu dunia yang diam-diam di bawah tanah, di web sana-sana gitu. Nggak pernah muncul ke permukaan gitu. Tapi semoga kalau ada yang berpikir kayak gitu, bisa terbuka pikirannya bahwa kita ini ada, nyata, dan bekerja, dibayar, dan legal. Terus
Ya. Gila. Ini link feedbacknya di-share dong. Oh iya, link feedback. Sebelum saya tutup, saya mau kasih link feedback dulu sebentar ya. Sebentar. Link feedback tadi ada di... Ini tolong diisi ya kalian yang ikut ini, supaya kalian ya, kita mau tahu juga feedback dari kalian gimana. Saya kirim di chat ke everyone ya. Saya kirim di chat ke everyone. Sama sekalian saya share screen juga deh, biar kelihatan. Sudah saya share di chat belum ya? Zoom-nya mana sih? Oh ini sih. Oke, tuh kalau nggak kelihatan ini saya share screen. Ya, kelihatan tidak? Di bit.ly webinar CCUG, CCUG-nya gede. Tolong diisi nanti. Di situ kan ada kolom email, diisi yang benar ya, sama NPM juga. Soalnya nanti sertifikat akan dikirim lewat situ. Oke. Ya, di note dulu ya itu bit.ly/webinar CCUG. Sudah saya kirim juga lewat chat. Oke. Kita sebelum saya tutup, kita mau foto dulu. Boleh kan ya? Bisa tolong open cam semuanya. Soalnya mau difoto. Ini ada 11 halaman nih. Jadi tahan-tahan ya. Ditahan gayanya. Oke. Yang nggak ada webcam ya nggak apa-apa. Yang bisa open cam mau difoto. Oke, siap ya untuk yang slide pertama. Saya nggak tahu nih yang ada di. Jadi kalian gaya aja lah sampai saya bilang sampai ke 11. Oke. Gaya foto pertama dan ya. Oke, foto pertama sudah. Foto kedua. Gaya dan ya. Foto kedua sudah. Sekarang yang ketiga, ini saya nggak tahu ya. Jadi kalian tahan aja gayanya pokoknya. Ketiga, gaya dan iya. Oke, ketiga udah. Sekarang keempat. Oh, 8 slide nih, 8 slide. Yang keempat, yuk gaya. Gaya dan iya. Keempat udah. Ya, 4 lagi. Ditahan. Kelima. Ya, 5 dapat. Dan keenam. Sebentar, 6, 1, 2, 3. Oke. 6 udah, 2 lagi. 2 lagi ya. Iya. 7 udah. Yang ke-8. Gaya yang terakhir. Ini terakhir udah nggak ada yang open cam ya. Oke, 8 udah. Ya, udah semua. Oh iya. Nanti kita akan kirim juga. Ini kan di record ya. Nanti kalau kalian mau nonton recordnya dari awal, nanti kita kasih. Mungkin kita akan taruh di YouTube atau semacamnya. Ya, nanti akan ada caranya lah supaya kalian bisa akses juga. Juga PPT yang tadi ada yang minta PPT soalnya. Ya nanti dikasih lah. Yang penting email yang kalian isi di feedback bener aja. Oke? Ya sudah kalau begitu
Kak Arsalan gimana? Kak Raffi gimana? Apakah ada tambahan lain sebelum ditutup? Cukup ya, kurang lebih gitu sih. Oke, cukup. Cukup dari saya juga. Oke, makasih Kak Arsalan sama Kak Raffi yang udah membawa materi di webinar kali ini. Makasih juga semua nih 300 orang yang udah mau join mendengarkan. Makasih banyak. Jangan lupa follow IG kita supaya tahu info kalau Hackfest sudah buka. Oke? Pokoknya ikut Hackfest. Supaya join CCUG. Kita berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Udah lihat kan prestasi-prestasi CCUG? Kayaknya nggak akan rugi lah kalau kalian join CCUG. Bakal kita turunin semua ilmunya. Oke, kalau gitu makasih semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Saya akhiri ya. Bye semuanya.